Kali saya punya saya bukannya beli, tapi saya menang lomba seperti ini. Dulu saya ngejar suatu lomba yang depannya huruf Y, tahu lah brand itu. Saya ngejar bukan dari gue mesti terkenal nih, mesti juara satu supaya dikenal orang. Yang saya cari itu adalah drum hadiahnya, karena saya nggak punya drum, karena saya nggak sama sekali nggak ada dukung orang tua untuk itu. Jadi background saya bermusik saya bisa dibilang berjuang sendiri, dan apalagi kalau zaman sekarang itu teknologi informasi itu banyak banget. Kalian di mana tidak buka handphone, di situ pelajaran drum itu semua. Ya, nah di sini saya mau share tentang groove. Groove itu yang paling saya concern di hal itu, karena groove ya ibaratnya kalau di dunia industri musik, groove itu yang bisa menghasilkan uang. Nggak munafik ya, kita mau butuh uang. Ya kita bermain musik juga kembali bisa mencari uang. Ya, dan basic groove itu tuh untuk untuk kita lebih bisa dibilang duitnya bisa lebih banyak dibanding orang berteknikal. Bisa dibilang seperti itu. Emang ini bukan di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia. Kayak drummer-drummer dulu Michael Jackson lah, kayak drummer-drummer mungkin Blackpink, Justin Bieber, mereka pasti lebih banyak bisa dikatakan lah hasilnya lebih banyak dibanding orang-orang pemain-pemain jazz. Jazz player semakin banyak notnya, semakin dibayar. Susah, tekniknya banyak. Susah, berarti ngomong di dalam kenyataannya seperti itu. Di Indonesia juga seperti itu. Ya, nah, grup ini sangat penting dalam bermain drum. Oke. Di sini boleh saya ikut juga ya, pemain dulu ya. Itu nggak boleh jawab ya. Saya kasih pertanyaan ya, dengerin ya. Apa arti groove? Kalian bisa jawab? Dengerin ya. Apa arti groove? Peserta? Hah? Angkat tangan jawab dong, jangan sini. Siapa yang bisa jawab? Arti groove? Apa? Yang mana? Jawab dapat offer 20.000. Ada yang bisa bantu nggak? Ya. Grup main pakai hati. Thank you untuk jawabannya. Itu ya tadi Kang Sandi udah jelasin tentang grup pakai hati. Tapi kalau buat saya semua pelajaran ada di drum itu ada teorinya. Karena background saya dosen di UPH, saya dosen drum juga di UPH, S1 ya, bukannya S10 atau apa, tapi S1 drum di UPH. Semua itu ada teorinya. Nah, di sini saya mau jelasin teorinya. Gimana sih? Kadang-kadang orang suka bilang bermain dengan hati, ya gimana dengan hati itu seperti apa? Nah, di sini mungkin saya mau mendalami apa yang dijelaskan dengan Kang Sandi dengan secara teoritis supaya kalian bisa mengerti dengan baik. Oke? Nah, groove itu gini. Groove itu susah dijelasin. Susah diartikan. Ada yang bisa artikan ya, groove itu apa? Ada nggak? Ayo dong, berani jawab dong. Ayo, yang udah pernah diajarin dong sama guru-gurunya nih. Groove itu artinya apa sih? Hah? Tadi ada di laptop, coba. Hah? Pak, udah Pak? Susah jawabnya. Emang bener, groove itu susah dijelasin. Definisinya tuh, ya apa? Alunan, oke. Kalau buat saya sih enggak. Jadi kalau kalian cari di Google atau di AI, dia groove itu penjelasan, bukan definisi. Kalau buat saya, groove itu artinya cuma satu, rasa. Rasa itu nggak bisa dijelasin. Ya, sekarang gini, rasa garam. Asin. Masa bisa jawab? Rasa garam? Asin. Asin, betul. Biasa aja dong, jangan ngegas. Oke, sekarang saya tanya, rasa asin gimana? Gimana? Ayo, cara menjelaskan orang menanya rasa asin itu gimana sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa dijelasin saya nggak? Nggak bisa ya? Rasa itu harus dijelasin. Cara menjelaskannya gimana? Ambil garam, suruh dicobain. Tuh, rasa asin. Nah, kalau untuk menjelaskan tentang groove, tadi saya bilang groove itu nggak bisa dijelasin, tapi cuma bisa dipraktekin. Ya, tadi kalau Sandi udah dijelasin tentang bermain balance, tadi ngomong balance. Nah,
Jadi itu sebenarnya ada beberapa faktor menurut saya ya. Jadi yang pertama itu adalah tempo, yang kedua dinamika, yang ketiga tone. Kang Sandi tadi dijelaskan tentang tone, itu dijawab mancingin. Ya, itu jelasin tentang tone, kicknya pelan dan sebenarnya kecil itu nggak boleh, itu mesti balance. Dia itu ngomong soal tone. Ya, dan saya mau mendalami dengan dua lagi. Yang pertama itu dengan tempo. Saya bisa jelasin dengan tempo. Cara kalian kan latihan tempo dengan baik, menurut saya ya. Oke, di belakangnya ada metronom. Saya putar di Oke, paling gampang latihan pertama itu ya play on the tempo. Jadi kita putar kliknya seperempat. Ini latihan pertama. Latihan kedua kita taruh tadi kan kliknya di 1, 2, 3, 4, 1, 2. Latihan kedua kalian bisa taruh latihannya di 1 sama 3 kliknya. Latihan selanjutnya kita bisa bagi lagi kliknya, jadi cuma di 1. Rasain dulu, kalau udah pede, udah dapat kliknya baru main. Thank you. Kalau lebih susah lagi bisa. Jadi pernah dilatih seperti ini nggak? Jadi kliknya kita bikin per 2 bar. Ya, nyesek sih mainnya sini. Kita coba ya. Semoga dapat.
Ya, trigger mentalnya susah ya, emang susah. Nah, keuntungannya latihan yang kita main dua bar sering nggak ngalamin gini. Waktu kita di panggung, si mungkin Pak Alex bisa bilang, lu mainnya kecepatan, temponya turun dikit dong. Nah, di sini itu kita bisa ngelatih, kita bisa turunin tempo secara landai. Jadi bukannya buat tempo kecepatan, ini kejauhan kan? Nah, kalau kalian sering latihan seperti itu, kalian bisa latih secara landai. Wah, turunin, wah, ini landai, turunin lagi. Ya, ini bisa salah satu efeknya. Jadi tadi waktu saya lari, putaran pertama, putaran kedua saya berusaha untuk kejar. Tadi saya kecepatan untuk pelangan. Itu efeknya. Oke, yang kedua, hasil latihannya ini untuk melatih percaya diri. Pernah nggak ngalamin kita lagi main, kita mikir, tempo gue udah bener belum ya? Udah on tempo belum ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Saya sering dulu pas zaman ya pertama main drum ya, masih di compare sama teman, itu tempo lari, enggak, udah bener. Itu bisa melatih percaya diri kita. Jadi begitu klik dua bar, begitu dapat kan pede aja, main aja. Karena kita tungguin klik dua bar selanjutnya apakah benar. Itu bisa melatih kita untuk percaya diri dan naik turun tempo secara landai. Ya, ini ngomongin soal tempo. Masih dalam tempo. Ada yang pernah tahu ini timekeeping? Ayo, istilah musik semua nih. Mana guru-guru? Ayo dong, jawab dong. Ayo, guru-guru. Timekeeping. Ada yang bisa jawab? Oscar, nah. Batam nih. Ini bawa muridnya 7. Jaga puls. Oke. Ada lagi? Hah? Ada? Nggak ada ya? Oke. Sebenarnya tempatnya bukan jaga puls. Kalau jaga puls itu kita main on tempo, tik. Timekeeping itu gini. Timekeeping suka ketemu atau suka ngelihat drummer yang habis beat itu, jatuhnya dari satu. Hah? Tahu nggak? Oh ya, itu timekeeping. Jadi kalau kita bilang bahasanya nggak tahu jalan pulang. Habis film sampai lewat gas, kemana satunya? Nah itu timekeeping. Jadi timekeeping, klik jalan, dia mau feel kemana aja, baliknya akan kembali ke satu, betul ya? Nah, contohnya seperti ini, saya bisa melatih dari kliknya 2 sama 4. Contoh. Oke, nah ini bukannya 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, tapi kita latihnya 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 24 ya, 2, 3, 4. Saya coba untuk timekeeping.
Nah, thank you. Ya, itu yang bisa dibilang scientific. Jadi mau feel kemana, mau dibolak-balik, metric motivation, mau apa, mau permutation, harus balik lagi di satu. Jadi pemain bandnya lain pada bingung. Oke, nah poin kedua saya langsung masuk ke dynamic, kita cepet aja ya. Ini muka-muka tegang semua nih abis ini. Gue pernah ngerasain juga seperti ini. Dan cepet ya, pasti udah gak sabar nungguin pengumuman kan. Kita bikin cepat aja. Yang kedua soal dinamika. Dinamika itu cuma terdiri dari dua. Kalau secara musikal banyak, ada pianisme, basso forte, fortissimo, segala macam. Nah, kalau untuk di drum itu saya latih biasanya cuma dua, aksen sama anaksen. Oke, pukulan aksen untuk di snare itu harus pukul kena ringnya. Ya, ini pukulan aksen. 15 derajat, pukulan untuk aksen 15 derajat. Sama untuk di hi-hat, aksen itu harus kena bodinya. Dan sama 90 derajat. Dan anaksennya itu pukul di atas. Ya, jadi kalian main itu berritmik. Ya, contoh gini, saya main single stroke yang pertama. Jadi kalau nggak ada dynamic groove itu nggak ada, ya betul ya. Sekarang saya main tanpa dynamic single stroke. Enak nggak? Enak nggak? Enggak ya? Itu ibarat tuh kalau makan tuh hambar, nggak ada rasanya. Ya kan? Nggak enak. Itu kalau orang ada yang bisa bilang enak, saya tantang, saya main 10 menit dengerin. Orang bisa stres kayak begini. Dengar boleh statis. Dibanding saya main menggunakan dinamika dengan teknik sama single stroke. Ya, bisa rasain bedanya ya. Ya, pukulan aksen sama anaksen itu bisa membuktikan kita bisa nge-groove. Ya, yang ketiga itu tone yang tadi dijelasin sama Kang Sandi, sama mungkin yang mesti balance apa segala macam. Ya, saya cepat aja, saya buktiin, saya main di satu lagu, lagu simpel dulu, mungkin dicapai dengan lagu yang susah-susah, kalian udah kompetisi susah-susah dengan adanya kita main lagu yang simpel, saya akan bermain simpel. Saya akan bermain dengan cara saya. Ya. Oke, lagu ini saya take. Kebetulan saya take lagu ini. Oke, saya main lagu ini. Ini lagunya Olive Lato Putih. Kalau tahu Olive Lato Putih itu dia tuh bandnya. Yang main drum apa bandnya? Ada tahu nggak? Oke, gue nanya kalau gue juga lupa. Bukan. Nah, bukan. Sebelumnya dia punya band, sebelum terkenal Ryan Brand dia punya band masuk Indonesia. Yang solo drumnya aduh. Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak tahu ya, itulah bandnya.
Lebih enak main gitu ya? Ya? Duit kan lebih gampang juga. Dibanding, contoh, saya main dari 3 perangkat terakhir ya, saya main seperti ini, skillful. Mau nyombong nih, mau nyombong. Patience and ways of Enak mana? Hah? Enak mana? Ayo, enak mana? Pertama. Kalau live? Susah main nggak enak berarti ya? Ya kalau buat saya sih yang pertama itu lebih enak, lebih enjoy. Apalagi di pantai itu paling enak. Ya, jadi bermodalkan 3 itu, kalian udah bisa terjun ke dunia industri musik. Itu yang paling penting, cair. Diomelin nggak ada. Ya, oke. Untuk yang buat orang tua, saya bisa bilang, zaman sekarang bermusik itu bisa menghasilkan uang. Ya, bisa menghasilkan uang. Kalau zaman dulu mungkin susah ya. Kalau zaman sekarang itu bisa menghasilkan. Saya buka ya. Saya buka ya. Reguler. Oh, ada ngomongin duit, semangat orang tua. Cair. Oke, reguler tapi saya tahunya di Jakarta ya. Jakarta itu minimal 600 sampai 1 juta. Satu kali main. Itu satu kali main dengan durasi 2 kali 1 jam ya. Oke, kerjanya berarti jam 9 malam sampai jam 11. Atau kadang-kadang kayak online di 12. Kafe. Hah? Apa 12? itu. Gimana berarti? Wah, apa jam 12, tapi startnya jam 9. Tambahin lah, jangan tambah boceng. Ya. Kayak wedding, 1.100.000. Ini event maksudnya, Sabtu atau Minggu. Sekarang kita hitung ya, ini baru yang reguler. Sekarang kita hitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa? 5 juta satu minggu. Kalau subuh-subuh kalau dapat wedding, seminggu sekali deh. Total 6,5 juta. Kali 4. Iya, main kan? Nah, itu dia. Nah, kalau ngomong soal aku, dia kayak Dapat fandizik. kalau soal aku dia kan kita kasih sebenarnya mungkin ya bisa awalnya dari sini. Nah, ini saya mau ngomong ini quote dari saya selalu saya share. Skill yang bisa bikin kita berada di atas, tapi karakter yang bisa bikin kita bertahan ya. Wis. Ya, baik, thank you. Itu penting loh, itu penting. Banyak saya sekarang sudah terjun di dunia industri itu udah 2022. Ya tadi sekitar 20 tahun di dunia industri. Saya kan 41. Main dari 22 3 telat. Iya, telat. Karena saya dukung, saya nggak punya relasi, saya mesti buka sendiri dan akhirnya ada aja jalan sampai sekarang. Saya sekarang sudah bisa kayak sama Tika, Tika. Kalau saya Tino, saya sama saya Ranking, Indonesia Idol juga. Thank you, main sama Oni, Mas Oni yang dari Indonesia Idol juga, main sama Adi MS juga, main sama satu lagi ya, yang main dari sana juga. Ya pokoknya siapa yang manggil, siapa yang bayar ya, soal panggilan. Ya, sekarang nggak kemungkinan kok. Dan di luar itu, saya juga mungkin banyak bertanya berapa saya pakai itu berapa apa, mungkin ada yang tahu lah. Jarang ya denger ya, ini saya pakai dan ini mereknya Kyrie dan kebetulan ini saya punya bisnis saya sendiri.
yang berjalan dari 2008 bisnis drum ini. Ya, dan yang spesial lagi kayunya ini kayu Indonesia, bukan Sungai. Ya mungkin drummer-drummer udah terbrainwash dengan US, maple birch. Kenapa? Ya karena di luar sana tuh emang banyaknya kayu itu. Ya mereka brandingnya bagus. Orang US emang pinter branding. Kalau bisa dibilang sih kan, mereka bisa pinter produksi, tapi US lah yang jago branding. Ya, dan ini drum saya ini harusnya 7 piece ya, cuman kasihan. Kalau saya bawa semua bisa bengek ya. Jadi ukurannya 10, 12 sama saya pakai 14, harusnya ada 16, harusnya 8. Saya pakai 14 karena lagu yang saya pakai ya untuk ukuran itu. Tadi Kang Sandi bilang pakailah yang sesuai dengan style masing-masing. Dan ini ukurannya 22, 18 ya. Snare saya pakai brass. Setuju saya dengan Kang Sandi, saya juga sukanya snare yang berwarna metal. Ya ini brass. Oke, untuk Simbal saya disupport di endorse sama Nebula. Nebula itu juga produk Indonesia, udah di Bandung. Nebula ini barang Indonesia. Thank you.